Hai semua, kembali lagi di channelnya Rika. Hari ini aku mau bagikan resep cara membuat lapis Pilipin yang hemat telur dan versi ekonomisnya. Ikuti terus step by stepnya ya. Untuk langkah awal di sini ada 5 putih telur, kemudian 5 kuning telur. Ini dari 5 butir telur ya, dipisah. Kemudian di sini ada gula pasir yang telah dihaluskan, kemudian ada bubuk kayu manis, terus ada terigu protein sedang, ada susu bubuk, lalu ada susu kental manis, dan bahan terakhir di sini ada margarin. Nah, teman-teman, ini semua bahan untuk lapis legitnya ya. Kalau kalian mau berhasil, ikuti terus aja step by stepnya dan langkah demi langkah. Karena ini prosesnya lumayan lama ya. Oke, untuk langkah awal di sini kita bikin adonannya ya. Bahan adonan di sini pertama-tama kita mixer si margarin. Kemudian setelah margarin di sini aku akan masukkan gula halusnya. Pokoknya margarin dan gula ini kita mix sampai benar-benar kayak mengembang gitu. Nanti setelah mengembang, masukkan lagi step selanjutnya, oke? Setelah margarin dan gulanya mengembang, berubah warna pucat seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Dan di sini mau aku ratakan dulu. Aku aduk pakai spatula. Di sini kita ratakan biar nggak ada gula yang masih bergerindil. Setelah ini nanti aku akan masukkan SKM-nya ya, susu kental manis. Di sini aku pakai 20 gram. Untuk resep lengkap kalian bisa langsung cek aja di kolom description box, oke? Lanjut, di sini aku akan mixer lagi sampai benar-benar menyatu. Setelah menyatu seperti ini, kita masukkan kuning telur satu persatu ya, jangan sekaligus. Biar nanti adonannya nggak melebar. Satu demi satu aja sampai semuanya habis. Setelah kuning telurnya habis, kemudian langkah selanjutnya aku akan masukkan susu bubuk. Kemudian kita mix kembali ya, sampai benar-benar si susunya merata. Setelah itu baru deh tepung terigunya. Kita matikan dulu mixernya biar enggak berdebu gitu. Kemudian bubuk kayu manis, lalu kita mix kembali. Mix sampai benar-benar rata sempurna ya teman-teman. Dirasa adonannya sudah rata sempurna, matikan mixernya. Kemudian di sini aku aduk kembali menggunakan spatula secara manual. Setelah rata diaduk dengan spatula, di sini aku mau mix lagi sebentar aja untuk memastikan nggak ada tepung yang masih bergerindil. Setelah itu, untuk bahan lapisnya aku pindahkan dulu ke wadah ini karena aku untuk wadah besarnya untuk mixer si putih telurnya. Karena biar mixernya enak aja gitu, lega. Setelah itu kita masukkan putih telurnya dan tambahkan sedikit perisa vanili sebanyak setengah sendok teh. Setelah itu di sini aku mix dengan kecepatan tinggi ya sampai nanti putih telurnya berubah menjadi seputih awan, kaku banget gitu, berjejak kakunya. Jadi diliatin aja ya sampai benar-benar putih berjejak. Setelah putih berjejak seperti ini, boleh dimatikan mixernya ya. Kemudian di sini aku pindahkan dulu mixernya, lalu aku aduk manual menggunakan spatula kembali. Setelah itu di sini aku akan campurkan adonan putih telur dengan adonan yang tadi kita buat ya.
kita aduk balik aja sampai semua adonannya merata. Karena wadah yang tadi terlalu kecil, jadi aku pindahkan ke wadah yang berwarna pink ini ya, biar mencampurkan adonannya lebih mudah. Setelah adonan tercampur, pindahkan lagi ke wadah sebelumnya ya, karena nanti wadah satu lagi akan dipakai. Setelah itu, langsung aja di sini aku mau panggang si adonannya. Ini loyangnya pakai loyang brownies ukuran 30 kali 10 kali 4. Nanti ada di bawah video ini untuk ukurannya ya. Langsung aja timbang adonan sebanyak 81 gram dan kita ratakan di loyang ini. Ratakan sampai benar-benar pipih dan rata ya teman-teman. Ini hasil adonan yang sudah diratakan, akan tipis seperti ini. Lalu aku akan panggang si adonan kuenya ini. Di sini sebelumnya aku panaskan oven selama 10 menit di suhu 250 derajat. Aku menggunakan api atas aja untuk memanggangnya selama 8 menit. Setelah 8 menit adonan matang dan di sini aku ada alat press untuk lapis legit. Sebelumnya sudah dioleskan dengan margarin, jadi biar nggak lengket gitu. Langsung aja kita press si adonannya, biar nanti adonannya berlayer gitu jadinya. Oh iya teman-teman, itu cake-nya berlubang. Tadi aku tusuk-tusuk menggunakan garpu, tapi nggak ke shot. Itu fungsinya biar nanti kuenya nggak bergelembung ya. Jadi sebelum di-press pastikan kalian melubangi si bagian atasnya. Setelah itu masukkan adonan kembali dan ratakan. Setelah rata, masukkan lagi dan panggang ke dalam oven. Ini masih menggunakan api atas ya, karena belum layer terakhir. Kalau sudah layer terakhir, nanti baru menggunakan api atas bawah. Tada, ini dia sudah matang lagi dan kita press lagi ya. Untuk membuat lapis legitnya memang sedikit lama gitu. Bukan sedikit lagi, memang lama. Makanya harus dibanyakan kesabarannya ya, ibu-ibu, bunda-bunda, mami-mami, kakak-kakak sekalian. Pokoknya sabarin, pasti jadi deh. Selanjutnya ini layer terakhir kita masukkan si adonannya, lalu ratakan kembali sampai benar-benar rata ya, biar hasilnya maksimal dan mantuliti. Next, ini adalah layer terakhir. Jadi untuk cara memanggangnya, pindahkan ovennya ke suhu 250 masih tetap, terus api atas bawah selama 8 menit. Finally, cake lapisnya sudah matang ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita dinginkan baru bisa dikeluarkan dari loyangnya. Sambil menunggu ini dingin, langsung aja kita bikin cake pandan dan vanila. Oke, untuk cake pandan dan vanila di sini aku sudah sediakan 6 butir telur utuh. Lalu aku tambahkan 1 sendok munjung SP. Di sini aku menggunakan metode all-in-one, jadi bahannya langsung masuk semua ke dalam satu wadah. Setelah itu tambahkan gula pasir yang telah dihaluskan. Setelah gula pasir, di sini aku mau tambahkan tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk dan vanili. Untuk resep lengkap ada di bawah video ini ya. Setelah itu di sini aku mix dengan kecepatan tinggi. Kita mix sampai benar-benar adonannya itu bagus, mengembang, putih dan kental berjejak. Nanti aku kasih tahu ya teksturnya seperti apa.
Ini adonannya sudah kental berjejak ya, putih pucat, dan tuh lihat, jatuhnya juga bagus, sudah mengembang. Ini aku sisihkan dulu si mixernya, dan di sini aku mau tambahkan margarin yang sudah dicairkan. Dan ini margarinnya sudah dingin ya, pastikan dingin. Kalau masih hangat nanti takutnya bantat si kuenya. Untuk teman-teman wajib banget nih metode all-in-one kayak gini, karena menghemat tempat dan gak bikin cucian piring menumpuk. Apalagi yang mageran ya kan. Setelah ini kita ratakan kembali margarinnya ya, sampai benar-benar menyatu sama adonannya. Dirasa sudah menyatu, matikan mixer dan aduk manual, jangan lupa. Takutnya ada margarin yang masih mengendap di bawahnya. Ini aku aduk manual seperti ini untuk memastikan gak ada cairan sedikit pun ya. Karena sekalinya ada cairan sedikit pun, itu bikin kuenya bantat. Setelah dirasa rata semua, di sini adonannya aku bagi dua. Masing-masing beratnya sebanyak 375 gram. Yang satunya di wadah yang rada besar ini aku mau tambahkan pasta pandan warna hijau sebanyak 2 tetes. Tapi kalau dirasa kurang hijau boleh ditambahkan lagi ya, opsional sih kalau untuk pewarna. Karena aku mau hijau muda jadi aku pakai kurang lebihnya 2 tetes. Setelah pastanya masuk ke dalam adonannya, lalu kita aduk lagi menggunakan spatula, menggunakan metode aduk balik ya, biar adonannya nggak turun. Ini pucat warnanya, tapi nanti ketika matang warnanya hijau teman-teman. Udah deh, setelah rata langsung aja kita panggang. Ini dia panggangannya, panggangan loyangnya. Untuk loyang ini aku pakai loyang sekat ukuran 30 x 30 x 4. Ini kita pakai yang bagian pinggirnya aja ya, untuk yang tengah dikosongkan aja. Karena kan memang hanya ada 2 adonan. Lanjut, ratakan sampai benar-benar rata. Jangan lupa setelah rata dihentakkan biar udaranya keluar ya. Biar hasil kuenya nggak tinggi sebelah. Selanjutnya, cake pandan dan vanilanya kita panggang di suhu 170 menggunakan api atas bawah selama 30 menit atau sesuaikan oven masing-masing ya. Karena suhu oven kita sudah pasti berbeda-beda. Beda oven, beda suhu, beda merek juga, beda suhu. Seperti itu. Ini dia hasilnya, cake yang sudah matang. Warnanya coklat estetik, nggak masalah ya. Langsung aja deh kita dinginkan. Oke, setelah kuenya sudah pada dingin, paling pertama di sini aku keluarkan cake lapisnya dulu. Setelah itu kita buka kertas rotinya dan sisihkan. Selanjutnya kita lepaskan cake fondant dan vanilanya. Masih sama menggunakan kertas roti, jadi kita buka dulu. Tahap terakhir ya teman-teman, ini cake pandan dulu yang disusun, kemudian ditambahkan slice strawberry. Ini pakai slice strawberry curah, sama kayak lapis Surabaya yang kemarin aku buat. Jadi benar-benar ekonomis. Setelah itu kita tumpuk dengan si lapisnya. Setelah lapis, di sini kita tambahkan lagi slice strawberry-nya. Ratakan sampai benar-benar rata ya. Setelah selesai yang lapis, langsung deh tambahkan cake vanilanya. Ini nggak ke shot ya, karena tadi aku terjeda videonya lantaran baterainya habis. Setelah itu langsung aja deh kita kikis bagian pinggirnya biar lapisnya terlihat cantik dan terlihat layernya. Finally, inilah hasilnya. Lapis Pilipin hemat telur dan ekonomis.
Aslinya kan pakai 40 butir telur teman-teman. Karena nggak sanggup, jadi di sini aku pakai 11 butir aja. Langsung aja kita tes kelembutannya ya, apakah moist atau tidak. Oh ya, untuk biar ngesetnya sih seharusnya didinginkan dulu selama 10 menit di lemari es. Ini langsung aku potong jadi selainya nggak nempel. Ya udah deh, yang penting udah jadi. Aku mau kasih tunjuk ke kalian aja teksturnya gitu. Buat teman-teman yang udah lihat video ini sampai habis, terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali. See you.